ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan pengajian kita, dan insyaallah taala ini akan menjadi pengajian yang pertama dari kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala yang berkenaan tentang Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Dan perlu di sini ditekankan bahwa jenis tafsir yang akan kita baca itu adalah penjelasan kata-kata penting. Karena jenis tafsir itu ada banyak. Ada yang penekanan kata-kata penting, ada yang pakai ra'i, ada yang pakai riwayat, ada yang digabung semuanya. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah yang paling sederhana dari bentuk tafsir yang ditulis oleh para ulama, yaitu menjelaskan kata-kata penting dari Al-Fatihah sampai Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek yang ada di dalam juz amma. Qala hafizahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an likulli syai'in tibyana wa razaqa bihi man syaa'a min ibadihi ilman wa imana. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin al-munzali alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man imtama fil huda ilaihi. Asy-Syaikh membuka tafsirnya di muqaddimah dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, ja'ala al-Qur'ana likulli syai'in tibyana. Di mana di sini Al-Qur'an disifatkan oleh beliau hafizahullah taala bahwa Al-Qur'an itu adalah tibyan likulli syai'. Dan ini merupakan ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala telah bilang bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai tibyan, penjelas. Untuk penjelas tentang apa? Likulli syai', semuanya. Oleh karena itu para ulama bilang semuanya ada di dalam Al-Quran. Baik dia itu tersirat, baik dia itu tersurat, baik dia itu secara zahir ataupun secara isyarat. Lewat 4 hal ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Tertulis jelas atau bisa difikirkan atau bahkan lewat isyarat sekalipun, maka semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seekor burung pun mengepakkan sayap di langit kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami tentang ilmunya. Artinya apabila kepakan sayap burung di langit itu aja ada ilmunya, apalagi yang jauh lebih penting dari itu. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Wa razaqa bihi man syaa'a min ibadihi ilman wa imana. Dan dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya berupa ilmu dan iman.
Kemudian Syekh melanjutkan dengan salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya dalam petunjuknya sampai hari kiamat. Amma ba'du, maka setelah itu Syekh menyebutkan dua kaidah utama di dalam memahami Al-Qur'an. Dua kaidah utama yang bisa membantu dalam memahami Al-Qur'an. Qala hafizahullah ta'ala, fa inna ma'rifata ahadil mufradat, bahwa sesungguhnya ma'rifah, mengetahui kata-kata, kalimat-kalimat, mufradat, kosakata di dalam Al-Qur'an, tu'inu ala fahmi al-jumal, al-kulliyat. Memahami kata-kata tersebut, yang pertama kata Syekh, dan ini kaidah, membantu untuk memahami kalimat tersebut. Dan ini ya kita sama-sama paham. Apabila kalimat itu difahami per katanya, maka kalimat itu akan kita fahami dengan lebih baik. Dan yang kedua, wa ma'rifata ma'ani kalimil Qur'an. Dan yang kedua, apabila kata-katanya itu difahami semuanya, maka bukan saja kita mengerti kalimatnya secara keseluruhan, tapi apa yang dimaksud pun kita juga makin faham. Yuyassiru idraka ma lahu minal huda wal bayan. Sehingga apa yang dimaukan dari ayat tersebut itu kita lebih mudah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam atas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Syekh bilang, dengan memahami kata-kata, ujung-ujungnya adalah memudahkan kita untuk memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran berupa penjelasan dan petunjuk. Al-Quran merupakan petunjuk, huda, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, kepada dua hal. Yang pertama, dia adalah huda linnas, secara umum untuk seluruh manusia, yang kafirnya maupun yang mukminnya. Huda linnas. Yang kedua adalah huda bagi orang-orang yang beriman. Lil muttaqin, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Fungsi pertama, fungsi huda yang pertama, yaitu untuk manusia, adalah untuk memutus hujjah bagi mereka. Makanya apabila tersebut kata-kata nas, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa-bahasa yang global, bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya nanti ketika mereka itu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah, mereka bilang nggak punya alasan lagi. Mereka nggak bisa bilang, enggak, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak pernah dikasih petunjuk, saya nggak pernah gini, nggak bisa. Hujjah sudah tegak dengan diwahyukannya Al-Quran ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fungsi yang kedua, huda lil muttaqin, ini merupakan, kalau tadi adalah untuk menegakkan hujjah, maka yang kedua adalah liidahatil mahajjah. Buat orang-orang yang beriman itu untuk menerangkan gimana cara jalannya. Ya kan? Setelah dikasih petunjuk, nih petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuknya panjang. Gimana cara ngejalaninnya? Itulah huda bagi orang-orang yang beriman, berupa gimana caranya ibadah, disebutkan secara rinci. Bagaimana menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan subulus salam, dengan jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan yang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya disebutkan. Dan kenapa harus dimulai dari memahami kata-kata? Karena semua ilmu itu ada prosesnya. Dan untuk proses dalam memahami Al-Quran, maka awal-awalnya itu kita harus tahu kata-kata yang bisa dibilang nggak biasa terdengar. Nggak biasa terdengar, ini artinya apa? Kalau ditaruh di sini konteksnya bagaimana? Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan kumpulan
dan bahkan penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan. Logikanya, ini kan logika manusia. Kalau dia adalah kumpulan bahkan penyempurna dari kitab-kitab yang ada, harusnya tebel banget. Harusnya gitu kan. Injil dikumpulin, digabungin sama Taurat, digabungin sama Suhuf Ibrahim, bakalan tebel itu Al-Quran. Ya kan, logikanya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal yang seperti itu. Artinya pasti ada kata-kata yang dia itu ringkes tapi padat dalam makna. Oleh karena itu Ar-Raghib Al-Asbahani dia bilang, wa ja'alallahu hadzal kitab, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kitab ini yaitu Al-Qur'an ma'aqillatil hajm, bersamaan dengan ringkasnya kata-kata tersebut, mutadhamminun lil ma'na al-jam. Tapi katanya ringkes tapi padat dalamnya. Oleh karena itu kata-kata yang ringkes tapi padat, ringkes bisa mempunyai banyak makna. Ringkes kalau ditaruh di konteks begini artinya A, ditaruh konteks begini artinya B. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, kata-kata yang begini kita harus paham dulu. Kita harus paham dulu. Oleh karena itu misalnya kita melihat tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama untuk pemula, yang paling gampang misalnya untuk difahami oleh para pembelajar pemula, maka tekanan dalam tafsir-tafsir tersebut adalah penjelasan kata-kata. Beda sama tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu adalah penjelasan dengan membawakan riwayat. Tebel tafsir Ibnu Katsir bakalan. Apalagi Tabari lebih tebel lagi. Kenapa? Karena riwayat yang dibawa banyak. Tapi apabila tafsir yang menekankan dengan kata-kata apa artinya, kalau ditaruh di sini konteksnya melahirkan pemahaman seperti apa, maka dia nggak tebel. Ya kan, misalnya kayak tafsir As-Sa'di 1 jilid kelar. Tafsir Jalalain ini termasuk tafsir yang memberikan penekanan pada kata-kata yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Dan memahami kata-kata ini bukan cuma terkhusus pada ilmu Al-Quran aja. Kata-kata yang biasanya kita nggak, apa ya artinya ini? Ini kalau dipakai di sini mungkin memiliki pemahaman yang berbeda. Itu perlu difahami semuanya. Kalau misalnya belajar Al-Quran, maka kata-kata di dalam ayat itu kita harus paham. Begitu juga dengan fikih. Oh, kata-katanya itu harus tahu. Makanya para ulama itu ketika menulis buku fikih, tadarruj dia. Ada levelnya. Sebagaimana ditulis tafsir itu ada levelnya. Level yang pertama, yang biasa-biasa aja. Simple dia. Arti katanya ini. Dalam konteks demikian, yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah demikian dan demikian. Enggak dibawain riwayat. Paling dibawain riwayat 1, 2, kelar. Nanti kalau kita udah mungkin di situ, baru naik level. Wah, ana enggak cuma pengen itu, ana pengen ada riwayat yang bisa menguatkan arti kata tersebut. Tafsir Ibnu Katsir. Mau lebih lagi, tafsir At-Tabari. Artinya semuanya ada tingkatannya. Begitu juga dengan ilmu fikih. Ilmu fikih level awal ditulis. Kagak ada dalilnya itu buku. Nggak ditaruh dalil satu pun. Kalau misalnya ada paling dikit banget. Makanya yang sebagian terdengar oleh kita, itu fikih kagak ada dalilnya masa. Loh, memang ditujukan adalah untuk orang yang baru belajar. Yang baru belajar adalah memahami kata-kata tersebut. Air itu ada 3. Tahur, tahir, najis. Ini kata-katanya harus antum tahu. Air itu apa? Dibagi 3. Tahur itu apa? Tahir apa? Najis apa? Harus tahu kata-katanya. Nanti kalau kata-katanya udah faham, baru ulama tulis level kedua. Dibawain dalil yang menguatkan bagaimana kata-kata itu dijelaskan. Naik lagi level 3. Kalau tadi dalil untuk menjelaskan kata-kata, ini dalil dengan wajhu al-istidlal. Kenapa dalil ini tepat untuk ditempatin di sini? Naik lagi level 4, dibawain dalil dengan perbedaan satu madhab.
Asy-Syafi'i bilang begini, An-Nawawi bilang begini, ternyata Ar-Rafi'i bilang begini. Beda pendapat dalam satu madhab. Naik lagi baru dibawain semua madhab tuh. Ya kalau tiba-tiba udah langsung hafal 5, kif. Gitu, kagak sekolah tiba-tiba langsung kuliah. SD enggak, SMP enggak. Semuanya ada. Kita itu harus tahu diri kita tuh di mana. Gitu. Masalahnya untuk belajar nih bukan untuk canggihan, enggak. Ustadz enggak seru Ustadz. Ini kagak ada Ibnu Abbasnya, enggak ada Mujahidnya. Ya memang begitu. Itulah proses. Tapi dengan ini mudah-mudahan inilah garis yang telah digambarkan oleh para ulama. Begini loh kalau mau belajar. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Kalau kita mau ngikutin, ya kita ikutin apa yang udah digariskan oleh mereka. Jangan ikutin cara-cara yang baru. Jangan ikutin cara-cara yang baru. Sehingga balik lagi, kenapa kita harus memulai dari kata-kata dalam memahami, dan bukan cuma Al-Quran, ini untuk semua bidang. Akidah pun begitu. Apa arti ilah, apa arti iman, apa arti kufur, apa arti kafir, apa arti mukmin, apa arti nifaq. Itu kan kata-kata. Nggak dibawa itu dalil-dalilnya. Gitu. Tapi kalau sudah paham, baru dikata, nih dalilnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nifaq pada konteks demikian, menggunakan kata kufur pada konteks demikian, menggunakan kata tauhid pada konteks demikian, menggunakan kata ibadah pada konteks demikian. Oh, gitu. Dan yang paling penting di sini adalah kata-kata Al-Quran kan banyak suratnya. Apa semuanya kita mau bahas? Tentu bagi pemula seperti kita ini, maka yang kita bahas pertama udah kata-katanya doang, dan yang kedua adalah dari surat-surat yang paling penting. Dari yang paling penting. Maka dari situ kata Syekh rahimahullah taala, hadhihi nubdatun mukhtasarah. Ini merupakan ringkasan, wa tuhfatun mu'tasarah. Minal muwaddih al-muhassal, dari yang bisa menjelaskan. Yaitu dengan kata-kata, sehingga gambarannya itu apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih jelas. Fi ma'ani kalimat, tentang makna-makna kalimat suratil Fatihah, dari surat Al-Fatihah, wa qisar al-mufassal, dan juga yang paling pendek dari al-mufassal. Al-mufassal ini istilah digunakan oleh para fuqaha dan juga para ulama lainnya. Yang dimaksud dengan mufassal adalah dari surat Qaf sampai An-Nas. Nah, ini namanya mufassal. Kenapa dikelompokkan tersendiri? Karena yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat 5 waktunya adalah di mufassal ini. Kalau misalnya sholat subuh, yang beliau baca adalah dari yang paling panjang dari mufassal. Qaf, Az-Zariyat, Ar-Rahman, Al-Hadid, yang panjang-panjang kalau subuh. Dibaca yang paling panjang dari mufassal. Kalau zuhur maupun asar, zuhur dibaca yang pertengahan. Dibaca yang pertengahan. Wa syamsi wa duhaha, ya kan, Al-Balad. Dibaca yang enggak terlalu pendek. Maghrib, ini dibaca yang paling pendek. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Inna A'toina, Wal Asri, gitu. Isya balik lagi ke yang pertengahan. Kenapa kita membatasi Al-Fatihah dengan surat-surat yang paling pendek? Karena sebagian besar kaum muslimin hafal. Dan beda sama Rasul, ada variasinya. Sebagian besar kaum muslimin yang dibaca pada sholat-sholat mereka adalah ya Al-Fatihah sama yang paling pendek dari mufassal. Apa itu Ustaz? Paling pendek mulainya dari mana? Dari Wadduha sampai An-Nas. Alhamdulillah hafal semua Ustaz. Kalau dari Wadduha sampai An-Nas, alhamdulillah gitu. Tapi jangan cuma ngafal doang, tapi kita nggak ngerti. Oleh karena itu penting sekali dalam memahami Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Dia itu intinya Al-Quran. Dan dia adalah rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salatnya kalau enggak baca
Al-Fatihah. Adapun yang surat-surat pendek, ini surat-surat yang kita baca terus tiap hari. Bukan cuma sholat 5 waktunya, sholat duhanya, sholat rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, tahiyatul masjidnya, yang kita baca yang ini nih. Iya apa enggak? Iya. Gitu. Sehingga enggak masalah. Enggak masalah. Oleh karena itu dari zaman ke zaman, ketika para ulama itu mau mengajarkan tafsir kepada kaum muslimin, yang menjadi prioritas adalah ini. Al-Fatihah, dari Al-Fatihah, habis Al-Fatihah, Ad-Duha sampai Anas. Rugi kalau kaum muslimin itu nggak ngerti. Rugi banget kalau dia nggak ngerti. Kenapa? Quran itu kan sumber hidayah. Sedangkan apa yang kita baca tiap hari, kita ulang-ulang, tapi nggak memberikan makna apa-apa, artinya ya dia cuma baca begitu aja. Itu oleh karena itu para ulama menekankan betul Al-Fatihah dan juga Qisar al-Mufassal, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Wallahu al-mas'ulu al-ma'mul al-mu'ammalu ayya'fuwa wa yataqabbal. Semoga Allah Subhanahu wa taala zat yang diminta itu memberikan maaf dan menerima. Qala hafizahullah taala, maka dimulai yang pertama adalah ma'ani suratil Fatihah. Makna-makna dari kata-kata penting dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qauluhu Allah, maka yang pertama, yang paling penting dalam surat Al-Fatihah yaitu Allah. Allah harus tahu nih apa yang dimaksud dengan kata lafzul jalalah, yaitu Allah. Qala hafizahullah, alamun ala rabbina azza wajal. Ini merupakan nama tanda atas Rabbina, atas Rabb kita semua azza wajal. Wa ma'nahu al-ma'luh al-mustahiqqu li ifradihi bil ibadah. Yang maknanya dari Allah adalah ada dua. Yang pertama, dia itu bermakna al-ma'luh. Al-ma'luh, yang kedua al-mustahiqqu li ifradihi bil ibadah. Yang kedua adalah yang berhak untuk disatukan ibadahnya. Enggak boleh diduakan. Yang berhak untuk menerima ibadah satu-satunya. Yang ini insyaallah udah sering dibahas di sini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu artinya apabila dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain itu enggak berhak untuk menerima ibadah dari kita bagaimanapun bentuknya, kecil besar, ya kan? Baik ijtihad maupun sesuai dengan nas, enggak berhak sama sekali. Sama sekali. Dan ini insyaallah kita enggak perlu perpanjang. Tapi yang kedua ini, yang pertama justru yang tadi ana belum terangkan tentang al-ma'luh. Al-ma'luh itu adalah zat yang ketika dia diberi ibadah harus sesuai, harus disertai dengan rasa cinta dan rasa tunduk. Bil hubbi wal khudu'. Rasa cinta dan rasa tunduk. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala itu menerima ibadah seorang hamba itu harus sesuai dengan standar yang dimau. Dan kita sebagai hamba ketika memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus juga sesuai dengan standar yang dia berhak mendapatkannya subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha thayyib. La yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya kan, kalau misalnya kita bawa perspektifnya, yang baik di sini bisa berupa dari pelakunya. Ini pelakunya orang baik apa enggak? Kalau misalnya pelakunya adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mau apapun yang dikasih sama dia, mau betapapun khusyuknya, mau air matanya sebanjir kayak gimana, Allah Subhanahu wa taala enggak akan terima. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah cuma menerima dari orang-orang yang bertakwa.
Allah cuma menerima dari orang-orang yang bertakwa. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Udah sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap kasih ancaman celaka. Neraka wailu buat mereka yang sholat, yaitu sholatnya yang sahun. Semua mufassirin bilang ini sholatnya sahun pasti berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu diberikan. Sholat itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya, ruku dan sujudnya, bacaannya, ngerti apa enggak. Sehingga yang namanya muwahhid bukan cuma kita perhatikan iya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Kita harus naikin level kita. Bagaimana setelah itu kita berikan sesuatu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Dia Subhanahu wa taala berhak untuk diagungkan dan diibadahi. Iya. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, dia bilang innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengistijabah, tidak akan mengabulkan doa yang datang dari kalbu, dari hati yang lalai. Subhanallah, tapi dia mikirnya apa? Alhamdulillah mikirnya apa? Allahu Akbar mikirnya apa? Ya Allah berikanlah aku ini, tapi ternyata yang dipikirin yang lain. An qalbin ghafil, Allah Subhanahu wa taala enggak akan menerima. Gak akan diterima. Sholat ketika diberikan, tapi ternyata ada kelalaian di situ. Bentuknya gak sesuai. Gak pantas lah antum menghadap ke Allah Subhanahu wa taala habis takbiratul ihram antum mikir-mikir yang lain. Tapi cuma bisikan. Kalau cuma bisikan, alhamdulillah itu manusiawi. Bisikan, set, terus antum tepis. Tapi kalau bisikan udah masuk, terus antum enjoy dengan hal-hal tersebut. Tadi TV-nya seru banget. Kelanjutannya bagaimana? La ilaha illallah, nggak pantas. Ketemu bos antum aja seperti itu, antum nggak mau. Lah bagaimana dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Itu baru itu. Atau sholat pakai kaos kutang. Kejadian zaman sekarang. Yang mana kalau kita lihat, subhanallah. Gimana orang bisa sholat pakai kaos kutang ke masjid? Ya kan? Gimana gitu? Gak pantas Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan yang seperti itu. Terus antum mengharapkan pahala dengan bentuk yang antum kasih. Ya kan? Ada standarnya. Ada standarnya. Sehingga standarnya bukan cuma Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tapi hendaklah ibadah yang kita berikan itu sesuai dengan standarnya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Ada yang kurang enggak tuh? Wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bilang untuk beribadah kepadamu, enggak. Ada tambahan kata-kata husn. Supaya aku beribadah kepadamu wahai Rabbku dengan wajah, dengan bentuk yang terbaik. Gitu. Itu dia muwahhid, khalis, murni. Gitu. Bukan cuma sekedar akidah Allah Subhanahu wa taala, itu alhamdulillah minimum. Gitu. Tapi kalau itu sudah tercapai, ditingkatin lagi. Kita ini butuh pahala, butuh bekal, butuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita gapai dengan cara-cara yang sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Berdiri sambil jalan pulang. Subhanallah. Dia nyebrang jalan. Syahadah ya akhi. Begitu zikir antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, duduk dulu aja. Enggak pergi itu dunia dengan 5 menit. Sabar aja. Ini yang antum ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala al-ma'luh. Yang antum ulang-ulang terus di Al-Fatihah, Allah Al-Ma'luh. Yang ibadah itu harus diberikan dengan cinta dan ketundukan. Dengan cinta dan ketundukan. Bukan terpaksa. Duduk terpaksa, nggak enak dilihat orang kalau langsung jalan. Jadi ini kata-kata yang penting yang harus difahami dari lafaz Allah.
Yang kedua, qauluhu ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim isman min asma'ihi ta'ala dalan ala rahmatihi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dalan ala rahmatihi, yang menunjukkan tentang sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Syaikh hafizahullah taala enggak menjelaskan jauh tentang itu. Ya kan? Udah cukup bagi seorang pemula untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Maha merahmati. Adapun rinciannya, oh kalau Ar-Rahman begini, Ar-Rahim begini, ya panjang sebenarnya kalau misalnya mau dijabarin. Ya. Belum lagi perbedaan para ulama. Oh kalau Ar-Rahman menurut para ulama adalah demikian, kalau Ar-Rahim demikian. Udah cukup. Bagi kita orang awam cukup. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Dan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu merupakan dua nama yang menunjukkan hal tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Gitu. Nggak usah belagu-belagu dah. Itu baca-baca yang tebel-tebel. Gitu. Ada manfaatnya nggak? Bukan canggih-canggihan. Giliran ada manfaatnya, yang paling penting adalah manfaatnya kepada diri kita. Bagaimana kualitas kita itu ditingkatkan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qauluhu alhamd. Dan kata yang ketiga yang penting untuk difahami adalah alhamd. Huwa al-ikhbar an mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimih. Alhamd artinya adalah ini merupakan satu kata yang menunjukkan atas segala sesuatu yang di situ terdapat puja dan puji. Ya makanya kalau diterjemahin, alhamdulillah segala puji milik Allah. Tapi di sini ada tambahan ma'a hubbihi wa ta'zimih. Ketika disebutkan alhamd, itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan ada cinta di situ dan juga ada pengagungan. Ada cinta dan pengagungan. Jadi bukan cuma sekedar penyanjungan biasa, bukan cuma sekedar pujian biasa. Si Budi gimana? Baik dia orangnya. Pak RW, baik banget. Tapi nggak ada di situ rasa cinta dan rasa ta'zim. Kita cuma bilang dia orang baik. Antum cinta sama dia? Belum tentu. Apalagi sampai mentakzim dia, nggak mungkin. Mengagungkan dia, enggak. Kita cuma bilang dia orang baik, pegawai yang teladan. Itu cuma sekedar sanjungan. Tapi kalau alhamd, sanjungan, pujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada rasa cinta dan ta'zim dari kita. Ada cinta dan ta'zim, yaitu pengagungan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata selanjutnya adalah qauluhu Rabb, yaitu Rabb. Ar-Rabbu fi kalamil Arab, yaitu Rabb dalam bahasa Arab adalah al-Malik was-Sayyid wal-Muslihi lisyai'. Dia itu adalah Ar-Rabb fi kalamil Arab al-Maliku was-Sayyidu al-Muslihu lisyai'. Ya kalau misalnya diterjemahin, yang punya, bahasa Betawinya, yang punya ini siapa? Makanya kalau misalnya dalam bahasa Arab, yang punya rumah, maka sebutannya adalah Rabbul Bait, yang punya rumah. Makanya dalam hadis, salah satu tanda-tanda kiamat adalah antalidu al-amatu rabbataha. Disebut rabbah di situ. Yang punya budak. Gitu. Jadi secara bahasa Rabb itu yang punya. Yang punya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya apa? Rabbnya al-alamin, yang punya alamin. Wa qauluhu al-alamin, baru kita harus tahu ini al-alamin maksudnya apa. Maka kata Syekh hafizahullah taala, jam'u alam. Alamin itu merupakan bentuk jamak dari alam. Sedangkan alam wa huwa ismun li afradi al-mutajanisah minal makhluqat. Alam itu adalah bentuk kumpulan-kumpulan dari zat yang jenisnya sama. Kumpulan-kumpulan dari zat yang jenisnya sama, dan zat itu semua adalah makhluk. Adalah makhluk. Fakullu jinsin minha yutlaqu alaihi alam. Sehingga
setiap jenisnya sama, maka mereka disebut sekumpulan atau alam. Fayuqal contohnya adalah alam al-ins, alam manusia, wa alam al-jin, alam jin, wa alam al-malaikah, dan alam malaikat. Nah, ini udah masuk bahasa serapan di bahasa Indonesia. Ya kan? Alam manusia, alam jin, alam apalah gitu. Jadi kalau misalnya seragam yang terkumpul di situ, maka disebut dia sekumpulannya tersebut sebagai alam. Kumpulan manusia, alam manusia. Kumpulan jin, di sini udah alamnya jin ini. Ini alamnya malaikah. Jadi udah terkhusus buat mereka semua. Nah, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang punya tuh semua alam tuh. Yang alamnya manusia, alam gaib, alam malaikat, alam jin, alam dunia, alam lah. Semua yang alam disebut alam, Allah Subhanahu wa taala dia yang punya, dia Rabbnya. Subhanahu wa taala. Yaumiddin, qauluhu yaumiddin, yaumil hisabi wal jaza alal a'mal. Yaumiddin yaitu hari pembalasan adalah yaumil hisab wal jazaa'i 'alal a'mal. Yaumiddin hari pembalasan, di sini kita bisa tahu bahwa yang namanya pembalasan itu terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah hisab, yang kedua adalah al jaza. Ketika al hisab yaitu pemeriksaan, pengecekan, dan juga al jaza penghargaan digabungin, itu dialah namanya din, pembalasan. Jadi hari pembalasan dibuka dengan hisab, ditutup dengan jaza. Dibuka dengan diperiksa nih amalan kita, ditutup dengan diberikan ganjarannya atas apa yang telah kita usahakan. Masya Allah. Nah itu dia yaumuddin, hari pembalasan. Dibuka dengan hisab, ditutup dengan ganjaran. Maka barang siapa yang hisabnya bagus, maka ganjarannya pun juga bagus. Barang siapa yang hisabnya berat, diperiksa semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, yang ini juga udah surem. Gitu. Tapi yang di sini yang penting konsepnya adalah yaumuddin. Kita harus tahu bahwa oh ya, dibuka dengan hisab, ditutup dengan jaza. Jadi kita harus perhatikan itu dua-duanya. Bagaimana nanti kita di fase hisab, udah bagus apa belum? Kalau di sininya bagus, kira-kira jazanya bagaimana? Seperti itu. Qauluhu iyyaka na'bud nakhussuka wahdaka bil ibadah. Hanya iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami beribadah. Ai nakhussuka wahdaka bil ibadah. Kami menghususkan kamulah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai objek yang menerima ibadah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'inuka bika wahdak fi jami'i umurina. Dan kepadamu lah ya Allah kami meminta wahdak, satu-satunya. Dan ini kenapa ada satu-satunya? Ya tentunya ini ya, bahasa Arab dan ana mungkin nggak usah bahas di sini. Tapi kalau di bahasa Indonesiain nggak ketemu. Karena konsep yang kayak gini cuma ada di bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia beribadah kepadamu dengan kepadamu beribadah sama. Kalau bahasa Arab beribadah kepadamu dengan kepadamu beribadah beda. Kalau kepadamunya didahuluin itu artinya pembatasan. Kalau kepadamu beribadah berarti kepadamu doang beribadah. Ada doangnya, ada sajanya. Gitu. Kalau bahasa Indonesia, Anda kira nggak ada ya? Anda bukan ahli bahasa Indonesia sih, makanya rada nyampur gitu bahasa Indonesia dengan ejaan yang baik dan dibenarkan itu, ya kan? Ada nggak tuh? Mungkin ada yang tahu. Kalau misalnya dibalik gitu sama nggak? Apa ada istilah-istilah khusus dalam bahasa Indonesia? Enggak. Ya, berarti sama gitu kan? Ya kalau bahasa orang awam kita, ya sama lah. Kepadamu beribadah dengan beribadah kepadamu nggak ada bedanya, Ustaz. Tapi kalau bahasa Arab beda. Kalau objeknya didahuluin, itu berarti pengkhususan. Iyaka kepadamu. Kepadamu apa nih?
nasta'in, udah cuma kepadamu doang kami meminta pertolongan atas segala urusan kami. Ihdina ay dullana wa arsyadna, yaitu berikanlah kami petunjuk. Petunjuk kemana? Petunjuk kepada as-sirat al-mustaqim, ay al-islam, yaitu Islam. Nah, di sini kita harus tahu, petunjuk di sini bukan cuma kita tahu Islam yang mana, Islam yang itu. Ya kan? Itu petunjuk, merupakan petunjuk. Sebagaimana tadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, dia itu sebagai pertama iqamatul hujjah, ini loh Islam. Yang kedua adalah idahatil mahajjah. Oh, kalau udah masuk ke dalam jalannya begini. Siratal mustaqim, ini kan al-Islam. Kita udah mendapatkan petunjuk, ini loh Islam. Kita udah di atasnya nih. Ya kan? Setelah tadinya itu kita belum ada di siratal mustaqim, dengan dikasih tahu, ini loh. Udah masuk jalur. Setelah udah masuk jalur, biar maju ke depan sampai tujuan, itu juga butuh petunjuk. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Bukan cuma menjadikan kita sebagai muslim, tapi kalau udah jadi muslim ada jalannya gitu, ada amalnya. Dari start sampai finish. Itu udah diterangin sama Allah Tabaraka wa taala, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di Al-Qur'an maupun di As-Sunnah, gimana cara jalan yang lempeng dari mulai sampai finish, semua udah ada petunjuknya, tinggal kita ikutin. Istiqomah dia. Nah, itu dia yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Masuk ke jalur, jalan ke depan. Jalan ke depan. Makanya kalau kita misalnya berdakwah ke ahlul kitab, yang kita tunjukin jalurnya dulu. Jalurnya begini. Ente mau masuk nggak? Ya kan, jangan tiba-tiba udah langsung ini yang dikasih supaya lempengnya kagak masuk ke dia. Ini ngomong apa gitu? Konteksnya nggak sesuai. Yang pertama kasih tahu, nih jalurnya nih, cakep nggak? Cakep banget. Mau nggak? Mau. Kalau udah masuk baru. Kalau udah ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru sholat, zakat, puasa, haji, akhlak, baru yang lain. Buat jalan itu. Supaya bukan cuma nyampe di jalur, tapi ada juga dia jalan ke depan. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang kau beri nikmat atas mereka. Artinya adalah al-muttabi'ina lil Islam alladzi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengikut Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke jalur, jalan ke depan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Masuk ke jalur, jalannya begitu. Jangan kayak al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim alladzina arafu al-haq wa lam ya'malu bihi wa hum al-yahud. Kenapa yang al-maghdubi alaihim? Dia tahu jalurnya. Oh, itu. Tapi aneh kagak mau ke situ. Gitu. Alladzina arafu al-haqqa. Dia tahu, oh itu jalannya. Dia tahu. Gitu. Walam ya'malu, tapi dia nggak mau ke situ. Nyemplung aja enggak, apalagi udah jalan ke depan udah enggak. Dia nggak mau. Wahum al-yahud. Dan ini adalah orang-orang yang dimaksud dalam ayat di sini adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua, ya kan, kita kan meminta siratal mustaqim, masuk ke jalur, jalan ke depan. Jangan sampai ya Allah kayak orang yang tahu jalur tapi dia nggak mau ke situ, atau ad-dallin, mau dia jalan ke depan. Paham ya? Alladzina taraku al-haq, yaitu yang meninggalkan kebenaran an jahlin, berdasarkan kebodohan. Nggak mau dia. Dia emang nggak punya ilmu tentang al-haq. Jadi al-haq itu ditinggalkan bukan cuma gara-gara aneh nggak mau belajar al-haq. Tapi dengan dia anjahlin kayak si orang Nasara ini, dia emang nggak mau, dia nggak peduli, udah nggak, aneh begini aja deh.
Falam yahtadu wa dhallu at-tariq. Jadi dia mau dia. Aneh mau ke depan. Cuma rodanya bagaimana, masukin gigi satu. Kalau itu kan manual dulu. Kalau sekarang matic semua, gimana ini? Dia nggak mau tahu tuh. Jadi diam di situ aja. Gitu. Jangan sampai tuh kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Wahum an-nasara, dan mereka adalah kaum Nasara. Dan di sini ada sebuah kaidah di dalam al-Islam, apabila sebuah hukum itu mu'allaq biwasfin, itu terkait dengan sebuah sifat, maka naik turunnya sesuai dengan sebanyak mana kemiripannya. Faham ya? Sekarang kan disifatin nih, al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai atas mereka, itu adalah disifatkan dengan al-yahud, yaitu araful haq walam ya'mal. Araful haq walam ya'malu. Mereka tahu kebenaran tapi nggak mau mengamalkan. Kapan seseorang mempunyai kemiripan yang seperti ini, makin tinggi kemiripannya, makin kuat penyerupaannya dengan Yahud. Makin sedikit kemiripannya, maka makin berkurang juga hukumnya. Disamain sama Yahudnya juga nggak sama banget, bahkan udah kelihatan beda. Tapi kalau makin belajar kagak beramal, belajar kagak beramal, tahu hak dia nggak beramal. Ini sama si Yahudi ini. Begitu juga dengan Nasara. Udah maunya gas aja. Udah yang penting kita ibadah aja deh. Gitu. Caranya bagaimana udah ntar. Gitu. Udah gini. Ini tauhid enggak ada, udah pokoknya kan sama, mau ada ini, mau lewat Isa, mau lewat mana, udah. Yang penting kita beramal. Tapi enggak pakai instrumen yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kapan seseorang mempunyai kemiripan dengan yang seperti itu, maka dimiripin juga sama sifatnya, yaitu an-nasara. Kenceng kemiripannya, berarti kenceng hukum miripnya. Kalau kurang, rada-rada luntur, ya berarti kurang juga. Gitu. Nah, ini merupakan kaidah syar'inya. Maka telah selesai surat Al-Fatihah. Ada berapa menit? Baik, satu lagi ya insyaallah. Qala hafizahullah ta'ala, ma'ani surati ad-duha. Makna surat ad-duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang pertama adalah qauluhu wad-duha, ai ismu dha'i syams idza asyraqa wartafa'a. Ad-duha ini adalah sebuah waktu di mana matahari itu udah mulai terbit dan meninggi. Secara asal itu. Ad-duha secara asal adalah waktu di mana matahari udah mulai terbit dan meninggi, bukan baru terbit. Tapi giliran dia terbit, udah mulai meninggi, itulah dia waktu duha. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wal muradu bihi huna an-nahar. Tapi yang dimaksud di dalam waktu duha adalah waktu siang kulluhu. Loh, gimana Ustaz? Tadi katanya ketika waktu matahari mulai terbit dan meninggi. Tapi di sini kata Syekh, tetapi dalam surat ini yang dimaukan adalah siang keseluruhannya. Sehingga di sini kita tahu bahwa enggak bertentangan. Cuma memang kata duha di dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna. Kalau dia enggak disandingkan dengan apa-apa, maka waktunya yang tadi. Atau dia disandingkan dengan akhir waktu siang. Oh, kalau bahasa Arab ada ya Ustaz, awal siang sama akhir siang. Iya,
lengkap semuanya. Awal siang namanya duha. Kalau akhir siang namanya asya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Hari kiamat itu kalau entar kita ngelihat itu seakan-akan kita mikir tinggal di dunia ini cuma antara awal waktu siang sampai akhirnya. Ashiyatan aw duhaha. Nah itu dia. Cuma sebentar aja gitu kan. Jadi di dalam bahasa Arab tergantung wadduha ini konteksnya bagaimana. Kalau disebutin cuma sendirian berarti itu. Atau disebutin dengan lawannya. Awal siang dan akhir siang. Tapi kalau disebutinnya dengan malam maka artinya adalah siang secara keseluruhan. Nah surat Ad-Duha lanjutannya apa? Wadduha terus walaili idza. Oh malam. Oh berarti yang dimaksud di sini adalah siang secara keseluruhan. Siang secara keseluruhan. Yang dimaksud di sini adalah siang secara keseluruhan. Paham ya Pak? Kan canggih begitu kan? Cuma simple gitu. Iya ya Masya Allah ya. Quran ini bahasa Arab itu luar biasa. Supaya kita baca terus itu. Apalagi kalau udah tahu artinya, tahu tafsirnya, tahu rahasia-rahasianya, betah kayaknya. Betah. Bukan baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 menit langsung wah, ngantuk. Enggak gitu. Kalau orang udah betah, dibaca terus. Enggak ada bosannya. Kemudian yang kedua, saja qauluhu saja sakana bil khalq wa thabata dhalamuh. Yaitu kalau malam itu udah gelapnya itu nggak bakal ganti-ganti lagi. Jadi wadduha demi waktu siang dan waktu malam ketika gelapnya itu udah nggak ganti-ganti lagi. Udah gelap aja. Ya kan kalau misalnya maghrib walaupun gelap tapi dia masih kelihatan gitu pergantiannya. Tapi kalau misalnya udah saja jadi dia udah gelap nggak kelihatan. Oh ya udah segini aja terus. Ya kan dari jam 8 sampai jam 10. Kalau kagak pakai jam tuh, orang nggak tahu ini jam berapa nih. Kayaknya sama aja. Nah itu, ketika gelapnya itu sudah nggak ganti lagi atau pergantiannya itu susah untuk ditakar, susah untuk ditakar. Ma wadda'aka, artinya adalah ma tarakak, dan tidak akan meninggalkanmu. Jadi ma wadda'aka rabbuka, dan Rabbmu wahai Rasul tidak akan meninggalkanmu. Wa ma qala, dan juga tidak murka. Ai wa ma abghadak. Nah, di sini ada rahasianya nih. Giliran Allah Subhanahu wa taala bilang tidak akan meninggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala sambung dengan kata-kata mu. Kamu ma wadda'aka rabbuka, dan Rabbmu wahai Rasul tidak akan meninggalkanmu. Tapi giliran kata-kata murka, Allah Subhanahu wa taala nggak pakai kata-kata kamu. Jadi kalau cuma diterjemahin secara letterlek, dan Rabbmu wahai Rasul tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan murka kepada titik-titik. Munya kagak ada gitu. Gak disebutin. Itu kan rahasia gitu. Secara bahasa, ya kan secara bahasa ini ada yang kurang kayaknya nih. Cuman gak mungkin Al-Quran kita bilang kurang. Bahkan itulah sebaik-baiknya bahasa. Udah gak ada yang lebih sempurna lagi dari ini. Kok kayaknya kagak ada? Kayaknya gak ada. Ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala pengen kita ini tahu bahwa kalau murka sama hamba terbaiknya itu secara fakta nggak mungkin kejadian. Nggak mungkin kejadian secara fakta, secara penulisan aja nggak kejadian. Sallallahu alaihi wasallam. Penulisan aja nggak ditulis, nggak ada dalam Al-Quran. Ah itu rahasianya. Cakep gitu kalau kita tahu gini.
Oh ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa nggak disambung dengan kata-katamu? Objeknya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ai walad darul akhirah khairul laka min darid dunya. Nah, ini udah jelas banget gitu. Bahwa akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada dunia. Yang akhir lebih baik daripada yang awal. Kan Allah Subhanahu wa taala kan bilang ula, yang pertama. Ya kan? Kalau akhirat ya dibilang tetap akhirat. Yang akhir nanti yaitu namanya akhirat lebih baik untukmu wahai Rasul daripada yang pertama. Ya kalau akhirat namanya akhirat, yang pertama nih yang kita hidup di sini namanya dunia. Yang sono lebih baik. Sehingga bagaimana kalau kita ingin kebaikan di sini, harusnya untuk kebaikan di sana harus jauh lebih semangat. Yang sini cuma sekedar aja. Gitu. Kalau masalah akhirat Allah Subhanahu wa taala sebut wasabiqun fastabiqul khairat wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu, berlomba-lombalah. Ya namanya lomba kan ya lomba gitu. Namanya ikut lomba. Cepat. Dan yang tepat Allah Subhanahu wa taala bilang wasari'u, buruan. Gitu. Ini masalah akhirat. Gitu. Jadi kalau kita tahu di sini kan kabar bukan cuma terkhusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada kita kaum muslimin umatnya. Supaya tahu bahwa kalau yang di sana itu tuh harus yang dikejar setengah mati itu yang itu. Yang di sini ya udah. Enggak usah ngoyok-ngoyok banget deh. Apa yang udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai rezeki kita enggak akan terkurangi sedikit pun. Bukan berarti antum kagak berusaha, enggak. Islam enggak ngajarin kita jadi orang malas ya Syekh. Tetap usaha. Cuman apabila ntar misalnya diadakan di jalan persimpangan, antum mau milih yang mana nih? Kalau yang kesini nambah 5 juta tapi sholat di masjid susah. Atau yang sini segini doang, tapi alhamdulillah bisa sholat di masjid melulu. Antum milih yang mana? Ya kan? Kalau kita tahu wal akhiratu khair, akhirat itu lebih baik. Ada 5 juta doang, alhamdulillah. Ini sekarang bahagia-bahagia aja. Mau makan bakso, alhamdulillah bisa. Makan ayam kriuk-kriuk bisa. Sop kaki oke. Ya walaupun kagak tiap hari gitu kan. Kan lumayan juga kantong kalau tiap hari. Tapi yang seperti itu kita tahu langsung, oh ya udah deh, nggak ngoyok, udah santai aja. Kalau cuma 5 juta mah, itu. Kalau emang udah banyak banget, sampai bisa menentukan maslahat yang jauh lebih besar, ya kan 5M gitu. 5M mana bisa bikin pondok, bisa bikin ini, jangankan begini masjidnya anda bikin sendiri. Nah, ini udah beda bos. Gitu. Tapi kalau cuma 5 juta, 5 juta apa yang ini? Kalau 5 juta susah sholat di masjid, yang ini gampang. Udah deh. Iman kita nggak ada yang tahu. Susah-susah. Awal-awal kita bilang bisa insya Allah. Udah, saya terima offeringnya Pak. Udah nggak kelihatan lagi di masjid si fulan. Kita nggak ada yang tahu. Nggak perlu sombong dengan keadaan iman kita. Udah tenang aja. Bisa aneh. Subhanallah. Udah, jangan deh. Resiko. Itu resiko. Kalau dagang aja kita pikirin resikonya. Ini perdagangan akhirat. Harus kita lebih pikirin. 5 juta ya Syekh. Sedangkan sholat 5 waktu tiap hari per bulan 30 hari, 30 kali, 30 hari. 1 hari 5. Gitu. Itu yang antum resikoin tuh. Untuk 5 juta. Gak worth it rasanya. Gak worth it. Itu juga kalau 5 juta. Kadang ada orang yang baru ditawarin gaji beda dikit 2,5. 1,750 cuma buat nambahin ongkos itu kan di Jakarta 1,750 ya lumayan duit bensin antum korbanin buat sholat 5 waktu antum. Subhanallah ya Allah duit bensin gitu. Janganlah pinter-pinterlah kita bagaimana bermuamalah di dunia ini. Dunia tempatkan sesuai porsinya, akhirat itu prioritas ya ikhwan. Wal akhiratu khairul laka minal ula.
Walad darul akhirah khairul laka min darid dunya. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah kata-kata fa'awa. Fa'awa fadhammaka ila man yakfuluk. Ini dilindungin. Wa ja'ala laka ma'wan. Apa sih terjemahannya? Afwan Syekh, penasaran nih. Hah? Iya, melindungi di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan segala instrumen-instrumennya. Ada Abu Talib. Bukan pelindung dia, pelindung. Masalah akidah kita udah bahas. Tapi masalah faktanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Abu Talib, itu nggak ada yang bisa membantah. Dilindungin sama Abu Talib. Ada setelah Abu Talib wafat, masih ada beberapa yang siap menjaminkan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bukan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang berikutnya, dan ini yang kontroversial biasanya, dhalan, sesat. Karena kalau misalnya disambungin nama satu ayatnya, wa wajadaka dhalan, dan kami mendapatimu dhalan fahada, kemudian kami berikan hidayah. Apa artinya? Di sini Syekh menafsirkan dengan la tadrimal kitab walal iman. Enggak tahu Alkitab dan iman. Kalau di situ apa Syekh? Iya. Itu terjemah tafsiriyah. Kenapa di sini Syekh enggak bilang bingung, tapi bilang la tadrimal kitab walal iman? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini kan ayat Quran. Dibaca Syekh Quran gitu. Allah Subhanahu wa taala itu bilang ma kunta tadril kitab walal iman. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bilang. Dan terjemahan yang paling afdol adalah ketika datang sesuatu kita terjemahkan dengan ayat yang lain. Dengan ayat yang lain. Jadi dhalan di sini jangan bilang sesat. Akidahnya belum ini, yang sesuatu yang nggak kepikiran kita untuk mengucapkannya, untuk mensifati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sifatkan dengan la tadri, nggak tahu mal kitab walal iman, nggak tahu alkitab dan juga iman. Ini ayat yang harus ditafsirin lagi, ya kan? Makuta tadrimal kitab walal iman, itu artinya adalah, tafsirannya itu adalah suatu, seringkali Nabi SAW ketika menunggu-nunggu wahyu, itu dia nggak tahu wahyu yang turun tuh berikutnya kayak gimana. Makanya diterjemahin secara bingung. Gitu. Kenapa kata-kata bingung di situ? Karena yang menulis terjemahan Al-Qur'an itu bukan orang sembarangan. Gitu, yang ngumpul mengkoreksi, nulis terjemahan Al-Quran yang kitabnya sekarang udah ada di situ, itu orang-orang besar semua. Ketika dia tulis terjemahannya, dia nggak main langsung tulis sesat. Ini orang bacanya juga kagak enak, ya kan? Dan kami mendapatimu sesat, kemudian kami berikan petunjuk. Terjemahan apaan nih? Gitu. Tapi kalau disebutkan bingung, kita bingung nih maksudnya apa sih? Anda pengen tahu? Oh gitu, kadang-kadang ada waktu-waktu di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nunggu wahyu, dia nggak tahu Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya apa. Ya soalnya kan masalah wahyu ini prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala, kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nabi tahu pas kapan? Ya pas udah datang tuh wahyu. Tapi sebelum datang nggak tahu wahyunya. Yang berikutnya bakal ditaruh di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, dan keimanan apa yang dibuahkan dengan wahyu tersebut. Itu makanya diterjemahkan dengan bingung. Sehingga jangan bilang lagi terjemahannya ulama-ulama kita yang menerjemahkan Al-Quran terjemahan sembarangan, nggak ada. Itu orang-orang yang benar-benar memperhatikan tentang bagaimana menyampaikan makna Al-Quran kepada umat.
Mereka itu meeting, dibaca satu kata per kata, ini udah bener apa belum, dicek tafsirnya, begitu teliti mereka itu, nggak sembarangan. Sehingga kalau kita mau mengkoreksi, baik-baik deh, mudah-mudahan. Kalau antum siapin hujah yang kuat, kayak contoh misalnya bingung, ya kan, kita udah tahu kenapa diterjemahin bingung, karena bagaimana itu ulama yang nerjemahin bingung prosesnya. Oh ini, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, dicek lagi tafsirnya. Lewat proses seperti itu barulah keluar kata-kata bingung. Gitu. Sehingga dahulu para salaf ketika menafsirkan Al-Qur'an, mereka betul-betul berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu yang belum ada contohnya. Ini Al-Qur'an kan maknanya luas gitu kan. Satu kata bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke situ. Walaupun maknanya benar, ya kalau misalnya kita belajar usul tafsir, walaupun maknanya bisa diterima, tapi kalau belum ada salaf yang ngomong seperti itu bakalan dikritik. Antum, ya maknanya benar sih, aneh nggak nyalain maknanya Ustaz. Tapi salafnya siapa? Itu biasa dikritik yang seperti itu. Antum ngomong kayak gitu maknanya alhamdulillah, tapi anak pengen tahu, antum dapat referensi dari mana? At-Tabari kah? Sa'id bin al-Musayyab kah? Ibnu Abbas kah? Mujahid kah? Ikrimah kah? Siapa nih yang ngomong seperti ini? Kalau nggak ketemu, wah, itu bakalan dikritik habis. Ini nggak ada nih, menyalahi kaedah usul tafsir, ngomong sesuatu yang nggak ada contoh sebelumnya. Tapi bener Ustaz, bukan masalah bener-benernya, tapi benernya standar antum sama standarnya mereka nih yang udah lewat, bumi langit Pak, gitu. Jadi baik-baik dari makna-makna yang baru dalam menerjemahkan Al-Quran, termasuk dhalan ini. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Wa wajadaka dhalan, pas kita baca, kalau udah pernah dibahas, oh iya, masya Allah, begitu. Memberikan faedah kepada kita. Fahada, fadallaka wa arsyadak. Maka Allah Subhanahu wa taala ya kalau sudah sampai wahyunya, ya dengan wahyu itulah yang namanya petunjuk, irsyad, dalil. Gitu. Ailan, kata berikutnya yaitu ailan ay faqiran, bermakna fakir. Apa di sini? Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Iya. Sebagai orang yang kekurangan. Faqiran. Kemudian kata berikutnya adalah fala taqhar. Yaitu bermakna jangan berlaku sewenang-wenang. Wala taglibhu musian muamalatah. Jadi jangan bermuamalah kepada mereka, yaitu kepada anak-anak yatim secara sewenang-wenang. Dan yang terakhir, fala tanhar, jangan membentak. Apa di situ? Menghardiknya. Jangan menghardiknya, fala tazjur. Jangan menghardiknya. Maka dengan demikian kita udah selesai Al-Fatihah dengan Ad-Duha. Cepat aja gitu, alhamdulillah. Bukunya juga tipis. Insya Allah beberapa pertemuan dari Ad-Duha sampai An-Nas, apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita selesaikan. Jadi dengan demikian kalau udah tahu semuanya, ketika kita baca, dihadirkan tuh makna-maknanya. Ingat Allah Subhanahu wa taala enggak menerima ibadah dari qalbin yang ghafil. Ya kan? Enggak menerima Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudurul qalb, hati itu hadir, yaitu dengan hadirnya hati kita tahu apa yang kita baca. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala salah satu tafsirnya alladzina hum an salatihim sahun itu adalah ketika dia baca dia nggak tahu tadaburnya nih dari apa yang dia baca tuh artinya apa. Ada pas baca tuh berat banget. Waduh, jangan-jangan kita semua nih masuk dalam golongan fawailul musallin. Baca, ya udah asal baca aja, yang penting kelar. 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Makanya penting belajar. Dimulai dari yang penting-penting dulu.
Al-Quran yang paling penting Al-Fatihah maupun Qisar Al-Mufassal, Ad-Duha sampai An-Nas. Inilah yang buat jalur itu terang. Jalannya itu kayak begini. Kalau nanti pengen tahu yang satunya lagi, yang gimana supaya ini hukumnya gini, supaya jalannya bisa sampai di finish, maka kata para ulama ini surat Al-Baqarah. Sehingga kata para ulama, ujung sama ujung, ini dualah yang menghasilkan, dua ini udah cukup. Bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi ujung yang pertama nih Wadduha sampai An-Nas, sama Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Bukan yang lain ntar dibilang Al-Quran cukupnya juga, bukan begitu gitu maksud Anda. Tapi faham ya, gitu, bahwa bagaimana azimnya kedudukan ujung-ujung ini Al-Quran. Ad-Duha sampai An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Dahulu para sahabat Nabi SAW, mereka selalu memandang istimewa bagi mereka yang menghafal Al-Baqarah. Ada keistimewaan gitu. Kami selalu memandang dengan pandangan yang gak biasa, pandangan istimewa bagi mereka yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Gitu. Kalau udah Al-Baqarah, itu insya Allah udah ya beda sama kita ngafal doang gitu kan. Kalau sahabat ngafalnya sambil beramal, tidak beranjak kepada ayat berikutnya setelah mengetahui minal ilmi wal amal. Ilmunya tahu, udah diamalin, baru berikutnya. Oleh karena itu kalau udah hafal Baqarah berarti udah ilmunya dan amalnya dalam satu surat Al-Baqarah itu udah luar biasa. Makanya mereka selalu bilang, kami selalu menganggap orang yang menghafal Al-Baqarah itu adalah orang yang istimewa. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.